adalah masalah minyak. Jelas? Masalah minyak. Karena Amerika krisis minyak. Dia tak punya minyak. Minyak yang banyak di mana? Di Venezuela. Makanya dikirimnya lah tentara cuma 20 orang pakai heli yang tak berbunyi, turun, dipencetnya tombol, semua tentara yang mengawal istana Maduro presiden Venezuela itu, begitu dipencet langsung tertidur di kamar tidurnya Maduro itu ditangkap. Ustaz dapat cerita dari mana? Intel cerita ke saya. Apa hukum membayar zakat fitrah di masjid tempat kita bekerja sementara kita tinggal di sini? Tinggal di sini, bekerjanya di Perawang, dibayarnya zakat fitrah di situ. Zakat fitrah itu begini zakat fitrah itu. Habis sholat subuh, diambil mud 4 canting, 1, 2, 3, 4, bawa subuh Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bawa, nampak ada orang miskin, kasih ke dia. Itulah maka zakat fitrah tidak ada amil. Karena prakteknya begitu. Habis sembahyang subuh, ambil 4 canting, 4 mod, jalan. Mana nampak makin mikir, kasih. Begitu prakteknya dulu. Tapi yang begini ini tak bisa dilaksanakan sekarang. Kalau dilaksanakan begini sekarang, yang duduk di pinggir jalan dapat 3 goni. Yang di balik-balik gang tak dapat. Maka yang sekarang ini sudah bagus. Dibuatkan amilnya di masjid, diserahkan, nanti RT RW masing-masing ke masjid mengasih nama-nama yang datanya udah ada tiap tahun. Nah, jadi udah bagus itu. Nah, dia bekerja di Perawang, dibayarnya di Perawang. Yang di sini pun sudah dapat juga, karena masyarakat sekitar ini kan bayar. Mau di Perawang dia bayar, bagus. Di sini juga bayar. Kecuali di tempat tinggal dia itu susah semua. Di Perawang loh, kaya-kaya, orang Indah Kiat semua. Maka bawalah ke tempat. Itulah pentingnya kita bergaul, bertetangga. Tahu kita mana tetangga kita yang tak makan. Jangan sampai kita beribadah aja, mau mati-matilah. La yabitu syab'anan. Tak boleh orang tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangganya kelaparan. Ini tetangga keliling ini kita mesti tahu. Pak Ulung, cari tetangga kita kanan, kiri, muka, belakang, mana yang tak makan. Beli beras, antarkan ke situ. Jangan kita hanya beribadah hanya di sini, tetangga tak makan, tak selamat kita. Bagaimana hukumnya ada jamaah yang berjamaah sholat di luar tembok masjid dan pintu masjid tertutup? Di dalam ini ada imam, ada jamaah, di luar itu ada jamaah. Kenapa dilobang? Ya kan? Kenapa tak ditutup aja semua? Tutup semua.
Atau pas kita sedang sholat, imamnya bilang, itu di luar ada jamaah, buka pintu. Tujuannya dua. Yang pertama, supaya suaranya keluar. Yang kedua, supaya jamaah itu menengok gerak imam. Itu guna. Tujuannya dua. Yang pertama, suara keluar. Yang kedua, menengok gerak imam. Jadi kalau kita tutup nih semua, tutup semua, di luar ada jamaah, di atas jamaah. Tapi yang dua ini tercapai, maka jamaahnya sah. Bagaimana cara yang dua ini tercapai? Pasang sound di atas. Masukkan suara ke kabel. Naikkan ke atas. Dan gambar, pasang TV. Sah. Jadi kalau ada ustadz mengatakan, ini bangunan ini buka lubang sedikit. Biar supaya suara. Supaya waktu imam takbir intiqal, Allahu Akbar, bar kata imam, baru kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar kata imam, baru kita pindah. Allahu Akbar, bar kata imam, biar supaya kita tidak mendahului imam. Misalnya saya di kamar atas rumah itu, rumah Oma itu, di kamar atas. Kemudian jendelanya saya buka, saya dengar suara imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rukuk saya. Sami'allahu liman hamid. Maka menurut mazhab Syafi'i sah. Kenapa? Karena jarak sok terakhir tidak lebih dari 300 zira. Ini namanya shibr, ini namanya zira. 300 zira, 1, 2, 300 zira itu 150 meter. Selama tak lebih dari 300 zira masih berjamaah. Perasaan tak pernah Ustaz sampaikan ini. Tak pernah, takut saya orang tak ke masjid. Kalau sampaikan ini, orang-orang di gang tak ada ke masjid. Ya. Dah. Macam mana kalau di gedung sana, gedung asrama itu yang warna hijau, dipasang sound pakai wireless, lalu terdengar suara imam mizan, Allahu Akbar, lalu anak-anak itu ikut Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Menurut mazhab Syafi'i tak sah. Kenapa? Karena sudah lewat 300 zira. Menurut mazhab Maliki sah. Loh, kok sah menurut mazhab Maliki? Karena suaranya sampai. Jadi dalam mazhab Maliki tak penting berapa jarak, yang penting suaranya sampai. Makanya ada satu buku, saya berani menyampaikan ini karena jamaah ini tak mungkin mengamalkan ini. Cari nanti bukunya di internet.
Al-iqna bisihhati salatil jum'ah fil masjid khalfal mizya. Sah hukumnya salat Jumat di rumah walaupun mendengar suara imam dari radio. Wah, mazhab Maliki yang diamalkan. Ini tak ke masjid nanti. Judul kitabnya Al-Iqna bisihhati salatil jum'ah fil manzil khalfal mizya. Dihidupkannya suara Imam Ustadz Zul Ikrami di An-Nur. Salat dia sini. Allahu Akbar, kata Ustadz Zul Ikrami. Allahu Akbar. Abang tak ke masjid? Ini kitab kan. Syaratnya waktunya sama. Kalau ikut Imam Istiqlal tak bisa, karena waktu Jakarta dengan sini beda. Mazhab Maliki ini ulamanya ini, Ustaz, jangan-jangan ini ulama hebat atau tidak? Ini namanya Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Dia bergelar Al-Hafiz. Al-Hafiz saking banyaknya hafalan hadisnya. Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari punya anak namanya Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Itulah yang tanda tangannya ada di samping, yang menandatangani masjid samping. Wak dia ini, abang ayah dia, ahli hadis. Di antara yang tiga ini, Ahmad bin Siddiq, Abdullah bin Siddiq, Abdul Aziz, yang paling alim Ahmad nih. Ahmad nilai yang mengatakan boleh sholat di belakang radio karena suaranya terdengar. Nah, tapi jangan diamalkan. Jadi untuk apa? Ya pengetahuan aja. Bagaimana hukumnya apabila ada jamaah yang berjamaah sholat di luar tembok? Apalagi di luar tembok? Itu maksud saya. Itu. Apalagi di luar tembok? Yang penting suaranya sampai. Makanya di luar itu, di luar tuh ada suara. Apakah boleh kita bersikap seperti ini? Dalam hal kunut subuh ikut mazhab Hambali. Dalam hal kunut witir ikut mazhab Maliki. Ini namanya tatabbu' rukhas, campur-campur mazhab. Tidak dianjurkan campur-campur mazhab. Konsisten saja di mazhab Syafi'i. Kunut witir menurut mazhab Maliki tidak ada. Mazhab Maliki tak ada kunut witir. Menurut mazhab Hambali, witir itu boleh diisi kunut baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Mazhab Syafi'i, witir itu kunutnya hanya setengah terakhir, 15. Di awal tak ada. Saya ulang lagi. Maliki tak ada kunut witir baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Tak ada kunut witir. Hambali sepanjang tahun itu boleh diisi dengan kunut witir. Mazhab Syafi'i, kunut witir dari pertengahan Ramadan ke ujung, di pangkal tadi. Tentang kunut witir. Kunut ini 3. Pertama kunut subuh, kedua kunut witir, ketiga kunut nazilah.
Kunut subuh, mazhab paling tua Hanafi tak berkunut. Mazhab paling kecil Hambali tak berkunut. Yang berkunut Maliki dengan Syafi'i. Maliki Syafi'i berkunut. Syafi'i kunutnya setelah rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Syafi'i. Maliki kunutnya sebelum rukuk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca kunut. Kunutnya tak berbunyi. Allahu Akbar. Hanafi, Hambali tak berkunut. Maliki, Syafi'i berkunut. Syafi'i setelah rukuk, Maliki sebelum rukuk. Payah ngingatnya. Aku tak sembahyang aja lah Pak Ustaz. Kunut semua mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kunut nazilah ada. Sebulan Nabi kunut nazilah di semua solat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kunut nazilah. Iktidal rakaat terakhir. Sami'allahu liman hamidah. Kunut nazilah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma alaika bi Amerika wa Donald Trump wa Netanyahu. Allahumma la'anhum la'nan tawila. Allahumma zalzilhum zilzalan syadida. Allahumma mazidhum mumazzaqan. Ya arhama ya dzal jalali wal ikram. Kunut nazilah. Pernah Nabi berkunut minta laknat? Ya. Allahumma la'an Ra'il, Allahumma la'an Usayyah, Allahumma la'an Zakwan. 3 suku membunuh da'i-da'i yang dikirim Nabi. Kata Nabi, laknatlah Ra'il, laknatlah Usayyah, laknatlah Zakwan, karena mereka sudah membunuh sahabat-sahabat Nabi. Minta laknat 1 bulan Nabi minta laknat. Kapan mazhab mau pindah-pindah aja ini? Kenapa mesti pindah mazhab? Coba aku tanya dulu, kenapa lah mesti pindah mazhab? Apa yang menyebabkan kita mesti mau pindah mazhab? Enggak ada itu pindah-pindah mazhab. Ya istiqomah aja dalam mazhab Syafi'i. Memangnya apa beratnya mazhab Syafi'i? Bin Bakhtiar, bin Yahya, bin Matsah. Nama mesti 4. Nama, ayah, atuk, unyang. Jinsiyah, nationality, Indonesia. Mazhab ada, tak boleh masuk mazhab lain supaya enggak mencampur-campur mazhab. Kenapa mesti campur-campur mazhab? Kau nikah tak ada ayah si perempuan itu, tak ada wali. Aku mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kan boleh nggak pakai wali. Oh, terus tahun nikah udah bayar kurban. Mazhab Hanafi kan wajib berkurban. Aku Syafi'i. Mazhab Syafi'i kurban kan sunat muakkad. Tadi kau tengok kau pegang bini kau waktu mau pergi, kau salaman. Tak ada kau ngambil sembayang, kau sembayang. Aku mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi bersentuh itu bukan kulit, maaf cakap, jima baru batal. Oh, tadi malam kau waktu tidur aja tak ada kau sembahyang witir. Mazhab Hanafi witir kan wajib. Aku Syafi'i.
Itulah maka pantang pindah-pindah mazhab itu. Nanti ujung-ujungnya dia nanti lama-lama tatabuk rohos. Tatabuk itu nyari enak-enaknya. Rohos itu nyari enak-enak. Rohos itu artinya rukhsah, nyari keringanan. Jangan pindah-pindah mazhab, tetap dalam mazhab Syafi'i. Di zaman ini apakah mungkin ada orang yang bisa beragama tanpa bermazhab? Tunjukkanlah saya orangnya. Tunjukkan saya mana orangnya yang bisa beragama tak bermazhab. Tunjukkan orangnya. Tak bisa saya tunjukkan di sini Pak Ustaz. Namanya lah, namanya. Mana namanya? Mana orangnya yang tak bermazhab? Ini ya, saya kasih contoh ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz, tahu Syekh Abdul Aziz bin Baz? Syekh Abdul Aziz bin Baz, seluruh ulama Saudi Arabia itu induk ongkangnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Jenderal bintang 5-nya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Yang di sini-sini itu kopral-kopralnya itu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh nasya'a wa darasa fi itaril mazhabil hambali. Syekh Abdul Aziz bin Baz tumbuh besar dan belajar di kalangan mazhab Hambali. Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tiba-tiba datanglah kopral-kopral itu mengatakan, saya tidak bermazhab. Kepala otak kau tak bermazhab. Syekh bin Baz saja bermazhab kok. Tak ada orang tak bermazhab. Macam mana dia mau belajar fikih tak bermazhab? Sekarang anak-anak pondok belajar fikih, kitab yang paling bawah matan takrib. Habis matan takrib, Fathul Qorib. Habis Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Habis Fathul Mu'in, I'anatul Talibin. Habis itu barulah kitab-kitab besar, Kanzur Raghibin, Mahalli. Barulah kitab-kitab besar. Macam mana mau belajar fikih tak pakai mazhab? Mazhab Hanafi, mazhab lah kau. Apakah Dajjal nanti muncul di Iran, Pak Ustaz? Dajjal itu nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa. Makanya kita minta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Karena yang membunuh ad-dajjal itu al-masih. Al-masih yang asli membunuh al-masih yang KW. Al-masih KW itu al-masih dajjal. Cukup. Adapun masalah Iran ini simple, sederhana. Ini kita ini kan terlalu sibuk di dalam kotak ini kotak. Sibuk sini. Sekarang saya bawa keluar kotak. Out of the box. Keluar kita sebentar. Masalah Iran ini adalah masalah minyak. Jelas? Masalah minyak. Karena Amerika krisis minyak. Dia tak punya minyak. Minyak yang banyak di mana? Di Venezuela. Makanya
dikirimnya lah tentara cuma 20 orang pakai heli yang tak berbunyi. Turun, dipencetnya tombol, semua tentara yang mengawal istana Maduro presiden Venezuela itu, begitu dipencet langsung tertidur di kamar tidurnya Maduro itu ditangkap. Ustaz dapat cerita dari mana? Intel cerita ke saya. Cuman 20 orang Ustaz yang menangkap Maduro. Kenapa Trump mengangkat Maduro? Untuk mengambil minyak Venezuela. Tapi minyak Venezuela ini bermasalah. Kenapa? Minyak Venezuela terlalu kental, berat. Dan untuk memasang pipanya tidak aman. Karena orang Amerika Latin itu banyak penjahat. Minyak yang paling murah, paling ringan, minyak di Arab ini. Maka Saudi Arabia tuh namanya Aramco. Apa namanya? Aramco. Aramco itu singkatan dari Arab Amerika Corporate. Aramco, Arab Amerika. Saudi, Kuwait, Dubai. Ada satu yang melawan, namanya Saddam. Saddam melawan. Macam mana cara menggulingkan Saddam? Dibilanglah Saddam punya senjata pemusnah massal. Sampai sekarang tak ada senjata pemusnah massal. Mati Saddam, muncul pemusnah massal COVID-19. Tak ada pemusnah massal. Ini rebutan minyak ini ceritanya. Belanda datang ke Indonesia mencari rempah-rempah. Awak pun terbodoh. Jauh-jauh naik kapal laut dari Eropa ke sini nyari rempah, kata dia. Rempah apa? Mereka ke sini nyari minyak, emas, nikel, batu bara. Betul memang nyari rempah-rempah itu di atas. Yang mau dikeruknya itu Chevron, Caltech, sekarang udah balik ke Pertamina. Ini ceritanya rebutan minyak ini sekarang. Jadi sebetulnya cerita itu sederhana. Bukan saya menafikan tentang Dajjal, betul. Tapi keluar sedikit dari Dajjal nih. Ini minyak, bro. Kalau digulingkan Ayatullah Khamenei, penggantinya sudah siap. Siapa dia? Anak dari yang digulingkan Khomeini tahun 7980 dulu. Reza Pahlavi. Reza Pahlavi kan digulingkan. Nah, anaknya dipelihara Amerika. Udah tua sekarang. Udah siap dia nih. Nanti kalau digulingkan ini Khamenei, tumbang Iran, mau baliklah wak ini yang udah tak tahan mau balik kampung ini. Menurut Trump 4 hari selesai ini. Kan janji dia 4 hari. Saya jumpa sama jenderal. Ya. Menurut strategi perang, jenderal kan bisa melihat ini. Bagaimana jenderal melihat ini? Iran itu tidak bisa dikalahkan, Pak Ustaz. Kenapa? Karena dia berperang melawan Irak 8 tahun. Jadi mereka hobinya berperang. 8 tahun berperang melawan